masih di muter-muter Surabaya. Saat ini pemirsa, tetap kalau bagi Anda yang baru bergabung di segmen ini, saya jelaskan juga masih di Embong Kartiko. Ada Embong apa lagi, Pak? Embong Bawono, Embong Bawono, Embong Pertiwi, Purnomo, ya, Baskoro. Jadi ada beberapa embong di tempat ini. Bawono di Kelurahan Penelek, Kecamatan Genteng. Nah, kalau barusan pemirsa lihat, ini adalah narasumber baru kita, warga yang sama di tempat ini, namun dengan juga keluhan yang sama, Pak ya. Tapi sebelum masuk ke pokok permasalahan, dijelaskan dulu Pak, siapa? Silakan. Oke, saya Ini Pak Priyo Utomo. Mulai tinggal di sini itu tahun 60. Nah. Ya toh, jadi sudah 60 tahun. 60 tahun. Oke, kita geser dulu Pak, nanti ceritanya. Oke. Biar masyarakat tahu dulu ini siapa yang ada di depan ini. Silakan. Saya Ibu Indriani. Saya tinggal di sini di Embong Bawono. Embong Bawono. Yang mana dulu namanya Daleteplen kalau bahasa Belandanya. Bahasa Belanda. Plan itu kan taman. Kebetulan sini kan ada taman di situ, Pak. Oh iya. Dan Iya, gitu aja dulu. gitu. Khas memang Belanda ya. Iya. Saya Ismu Wardana, tinggal di Embong Baskoro dulu, Embong Baskoro 17, sekarang jadi RSM Sujono. Sujono, ya. Saya tinggal mulai lahir saya di sini, tahun 55. Tahun 55. Domisili orang tua tahun 52. Tahun 52. Oke, kita coba ke Pak. Karena kalau ini saya kenal ini Pak. Saya Hasan Sutonus, tinggal di Embong Purnomo nomor 41. Embong Purnomo nomor 41. Tapi sebelum saya masuk ke Pak Priyo, semuanya sepakat ini ya, menjadi pokok permasalahan kali ini adalah surat hijau, betul ya? Betul. Iya. Tapi punya versi masing-masing. Kalau dari Pak Priyo dulu, Pak silakan diceritakan keberatannya, terus apa yang jadi harapan, silakan. Ya, to the point aja. Ya. Ini masalah yang kita alami ini sebetulnya masalah tinjauan dari segi hukumnya. Ya. Ya toh, penduduk yang menempati rumah saya itu orang Belanda, itu mengklaim ini tanahnya, ini rumahnya. Ya, terus misalnya kayak makam di Peneleh itu juga masih istilah masih miliknya ahli warisnya orang Belanda sendiri. Ya toh, pihak Pemkot tidak mungkin membongkarnya karena ada ahli warisnya. Loh, ini kan tanah juga tanah milik mereka. Tapi setelah penyerahan kedaulatan, katanya saya itu tanah-tanah ini, rumah-rumah di sini ini menjadi milik negara. Nah, lalu saya melihatnya dari segi hukumnya itu, kalau milik negara otomatis kan ada undang-undang agraria dan sebagainya yang kita semua sudah tahu gitu loh. Nah, lalu sekarang ini dengan adanya surat hijau, otomatis hak milik itu berada di tangan Pemkot. Nah, ini ya kita bayar, padahal kenyataannya historisnya itu ini milik orang Belanda, jadi bukan miliknya Pemkot. Nah, itu yang saya permasalahkan. Otomatis kalau kita melihat dari KUHP, pelekatan dan sebagainya itu 20 tahun lebih kita tinggal di sini, itu otomatis kitalah yang memiliki. Jadi ini masalah klaim ini milik negara, tanah milik negara atau milik Pemkot itu harus segera diluruskan sesuai dengan undang-undang agraria yang ada. Pengelolaan lahan itu diwujudkan lah. Kalau memang ini tanah negara, ya kita kan berhak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dengan undang-undang yang ada. Jadi sejauh ini tidak sesuai dengan penerapan undang-undang yang ada. Saya kira begitu ya. Jadi tidak sesuai dan seharusnya berdasarkan undang-undang yang ada, kita tidak diwajibkan untuk membayar pertama retribusi dan surat hijau klaim bahwa ini adalah tanah dari tanah negara itu gitu. Itu yang jadi permasalahan. Oke, coba kita geser dulu ke Ibu. Silahkan Bu, bisa diceritakan yang menjadi akar. Jadi Pak, saya di sini itu berdasarkan dari orang tua keturunan papa saya itu kerja sama perusahaan Belanda sejak tahun 40-an. Terus 42 kan menikah sama ibu saya lahir 45 sudah di sini gitu Pak. Besarnya di sini. Setelah ayah saya meninggal tahun 51, itu
ibu saya kan meneruskan sebagai kepala keluarga di sini dengan membuat perjanjian dengan Kota Madya, tapi bukan Kota Madya, namanya Kota Praja Surabaya dulu. Kota Praja Surabaya. Itu di situ ada ditulis bahwa perjanjian ini ada Verponding nomor 1561. Nah itu berarti kan punyanya Belanda loh. Betul. Nah, kalau punya Belanda berarti kan punya negara. Kenapa kok bisa jatuh ke Kota Madya gitu loh? Kan saya juga heran gitu Pak. Lama-lama tahun 67 itu kita disuruh beli rumah beli bangunannya aja ya, kita beli nggak ada masalah. Tapi lama-lama kan sewanya naik terus, PBB juga naik, sehingga sampai sekarang ini PBB saya itu ya mestinya kan kalau lebih dari 1 miliar kan dikenakan 2% gitu loh Pak. Kan memberatkan sekali itu buat saya. Nah, itu yang menjadi kendala saya. Nah kedua, saya juga merasa iri Pak bahwa peraturan, saya mengacu kepada peraturan Presiden PP tahun 86 nomor 2018 itu kan pemerintah mau mengadakan reformasi agraria. Dan kedua Inpres nomor 2 tahun 2018 kan percepatan pendaftaran tanah sistematik lantai. Nah itu mereka penduduk asli sudah diukuri rumah-rumahnya. Kenapa surat hijau ini kalau pada waktu datang, saya tanya kok nggak diukuri? Enggak secara global. Apa maksudnya? Berarti kan ini kan pasti dikuasai Kota Madya. Kenapa Kota Madya kok tidak bisa memberikan apalagi kok nggak bisa mengerti loh Pak? Ini kan sudah, kalau sebagai penghuni itu kan sudah 20 tahun kan mestinya bisa diajukan sertifikat. Kenapa kok Kota Madya kok nggak ada keikhlasan untuk ini? Kan Kota Madya kan tidak punya alas haknya. Kalau tidak punya alas haknya, kembalikan ke negara. Dari negara kita baru ngajukan ke negara untuk sertifikat kan gitu loh Pak. Kira-kira begitu. Saya juga merasa iri gitu loh Pak. Mereka yang nggak punya surat pun bisa jadi sertifikat. Kenapa kita bertahun-tahun sudah di sini menempati berapa puluh tahun? Saya tahun 40 sampai sekarang sudah berapa tahun? Kenapa kok disuruh bayar sewa sama PBB gitu loh Pak? Jadi ini adalah program dari Pak Presiden. Kemudian kenapa tidak semuanya ada pengecualian di tempat ini ya? Iya, surat hijau semua loh. Surat hijau semuanya. Gitu loh. Itu semua surat hijau nggak diukur loh Pak sekarang ini. Walaupun mereka masuk tapi nggak diukur. Diukur secara global aja. Gitu loh. Itu sudah kita tanya kenapa kok bisa begitu. Gitu loh. Mungkin masih di tempat ini, Bu, silakan sampaikan keluhannya kepada saat ini. Mungkin yang membuat kebijakan adalah memang pemerintah kota. Silakan sampaikan. Nah, iya, saya minta ya sebelumnya sebelumnya Kota Madya Bu Risma ini cobalah berbaik hati untuk menjadi kenang-kenangan buat kita warga Surabaya, surat hijau meninggalkan suatu tanda mata ya. Lepaskan surat hijau ini kepada kita. Jadi kita supaya rakyat ini bisa sejahtera, tidak memikirkan lain-lainnya ya toh. Tinggal cari makan aja, rumah sudah tidak usah sewa, tidak usah ini kan gitu toh Pak. Maksud kita kan gitu. Saya mewakili semua loh Pak ya, ini bukan saya sendiri. Disebutkan lagi Pak Bu, tempatnya di mana ini? Silakan. Mewakili warga mana? Silakan. Mewakili warga RW 06 Kelurahan Peneli. Secara khusus secara umum keseluruhan surat hijau. Se-Surabaya gitu Pak. Kita berharap dari keluhan-keluhan warga seperti ini ada jalan keluar yang bisa diberikan dari pemerintah kota selaku pembuat produk hukumnya. Kemudian bergeser sebentar lagi, coba Pak Ismu, silakan Pak, versinya Pak Ismu gimana kalau surat hijau ini? Dulu sih masih nggak masalah dengan surat hijau karena pembayarannya itu sepertiganya dari PBB. Sepertiga? Ya. Itu. Nah, sekarang melebihi dari PBB. Melebihi dari perubahan itu mulai kapan Pak? Sudah lama berarti ya Pak? Jadi pembayaran melebihi PBB sudah baru-baru ini? 5 tahunan. 5 tahun ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Nah, kenapa menurut undang-undang agraria itu hukum kan masalah mestinya umur 20 tahun itu sudah jadi hak milik. Kenapa sampai saya umur 64 tidak bisa jadi hak milik? Karena alasannya kalau orang tua meninggal penggantinya yang ganti, tapi dari nol lagi. Sampai kapan berakhirnya itu sudah jadi hak milik? Itu aja. Iya. Menurut saya ya memang pembayarannya kok melebihi sekarang. Itu. Kemudian apalagi Pak? Harapannya berarti
tetap ya sama dengan warga lainnya untuk dihapuskan, Pak ya? Dihapuskan. Mm-mm. Sudah tidak sesuai menurut Sudah saya. tidak sesuai. Iya, iya. Karena sudah 64 tahun saya tinggal di sini. Iya. Gitu. Iya, baik. Sama dengan sebelumnya, silakan sampaikan Pak. Mungkin ke Pemkot, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Tolong untuk wali kota Surabaya, tolonglah dikasih kelonggaran untuk menjadi hak milik apa sih, dipegang apa, di bersikukuh harus tetap surat itu. Oh, sebentar lagi sudah meninggal. Ya. Apa punya? Iya, iya, iya. Itu aja ya. Jadi itu yang muncul dari pertanyaan Pak Ismu ya Pak ya. Apa sebenarnya yang memberatkan sehingga sampai sekarang pun tetap tidak diberikan atau penghapusan surat hijau dan masih berlaku sampai sekarang. Lanjut ke Pak Hason, silakan Pak. Versinya Pak Hason gimana? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya selaku penghuni surat hijau sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Kalau kita lihat bahwa riwayat Kampung Londo tidak berbeda dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia yang wilayah jajahan Belanda. Nah, di kota-kota tersebut juga ada rumah-rumah Belanda yang sesuai dengan peraturan pada saat awal bahwa kala Jepang masuk ke Indonesia, Belanda secara berangsur sudah pada melarikan diri pulang ke kampungnya. Kemudian Indonesia merdeka, Hiroshima dibom, orang Jepang juga meninggalkan rumah-rumah ini untuk pulang kampung. Namun demikian, masyarakat sipil Belanda kan masih ada yang tinggal. Baru puncaknya itu waktu kita perebutan Irian Barat tahun sekitar 60-an, baru mereka tuh terjadilah nasionalisasi di Indonesia. Jadi banyak tanah-tanah itu, rumah itu yang dikuasai oleh ditinggalkan, sehingga banyak yang ditempati para warga asli Indonesia. Surabaya. Nah, sekarang ini karena warga Indonesia kan pasti ada kastanya. Yang kelompok tidak terdidik menguasai rumah-rumah kecil milik ex-Belanda, orang yang pinter menduduki rumah-rumah Belanda orang pinter yang ada di Raya Darmo, di Ponegoro segala macam itu, Jaksa Agung Suprapto. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat, silakan Surabaya TV mencek apakah ada di Raya Darmo surat hijau, apakah di Ponegoro surat hijau, apakah Jaksa Suprapto di surat hijau. Notabene-nya adalah mereka yang menempati orang-orang pintar yang ngerti prosedur. Sedangkan kami di sini dulu, jalan ceritanya, si Belanda berangkat, si pembantunya yang diserai kunci, yuk tinggal di sini. Ada juga tukang beca yang mangkal di sini katanya, yang akhirnya menempati di sini. Ada juga pegawai Pemkot yang ini menempati di sini. Alhasil dulu ada orang bisa menempati 20 rumah. 20 rumah. Satu orang 20 rumah. Sekarang baru dijual satu-satu, Nah, karena mereka itu tahu ini adalah Kampung Londo, jelas ini miliknya orang Belanda, bukan miliknya pribumi Indonesia, bukan pemerintah Belanda. Tapi karena yang menguasainya adalah, yang mengokupasi ini adalah orang bodoh, dia nggak berani pergi ke BPN karena kan mana agendomnya, nggak punya. Betul. Akhirnya apa? Datanglah ke Pemkot untuk minta SIP, surat izin penghunian. Dan di kala itu kalau dibandingkan, yang pergi ke BPN harus ada pemasukan ke negara, bisa jadi waktu itu mungkin anggaplah 100.000. Tapi kalau untuk SIP hanya meterai mungkin yang hanya setengah sen, hanya 2,5 rupiah atau segala macam itu. Sehingga ngapain pergi ke BPN harus banyak bayar, sedangkan ke Pemkot bayar hanya cukup bayar meterai sudah dapat SIP. Pada saat itu siapa yang merekomendasikan untuk datang ke Pemkot, Pak? Lah, karena mereka kan ingin, tidak tahu informasi ya? Tidak tahu. Tapi yang jelas mereka itu kan ditanya, ini punyamu mana dasarnya? Kan bingung. Lah, kalau gitu ya boleh kita misalnya ada penghunian. Karena apa dulu? Waktu pertama kali kita awal-awal merdeka, kan pemerintah menyadari bahwa kebutuhan perumahan kan sangat butuh banyak. Nah, untuk rumah-rumah untuk rakyat jelata yang tidak punya, nah, Departemen Sosial dari pusat
memerintahkan gubernur dan wali kota untuk mendata rumah-rumah itu dan meminjamkan ke warga masyarakat. Itu loh, meminjamkan supaya jangan ada keributan di masyarakat untuk tertibnya administrasi. Betul. Karena apa? Tidak tertutup kemungkinan warga negara Belanda yang asli itu akan datang ke sini, ini rumahku, seperti yang terjadi dengan rumahnya Pak Yoyo. Ini rumah kakekku. Ya tempatin aja kan gitu kan. Nah, karena apa? Kan kita yakin bahwa pemerintah Kota Surabaya, kita tidak tahu apakah pemerintah pernah ikatan kontraktual atau keperdataan bahwa dia telah membeli kesimpulan yang warga negara Belanda. Dia pergi ke Belanda untuk membeli itu, sehingga alas haknya jelas. Sepertinya tidak mungkin. Lah, kita tidak tahu. Makanya kan kami sebagai warga yang menduduki, mengokupasi rumah-rumah ex Belanda, kita sebenarnya berharap wali kota Surabaya menunjukkan, ini loh, saya sudah pergi ke Belanda dan sudah beli ke si Mr. X di Belanda. Ya sudah, kita mau apa? Tapi kalau seandainya digunakan ada domain verklaring atau apabila seseorang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya malah itu milik negara, berarti wali kota Surabaya sudah menjadi penjajah baru. Apakah itu yang dikehendaki? Tapi tentunya pemirsa, dengan analisa yang seperti ini, kita bukan berarti tendensi kepada pemerintah kota, bukan Pak ya. Tapi kita mencari analisanya. Kalau memang seperti itu, kenapa seperti ini? Betul Pak ya? Kalau memang sesuai dengan aturan, harusnya memang surat izinnya tidak seharusnya berlaku seperti sekarang ini. Bahkan kalau ada kesepakatan dengan pemerintah Belanda, misalnya contohnya dengan pemiliknya sebelumnya Pak ya, itu oke lah ya Pak ya, bisa ditunjukkan. Jadi kalau memang tidak bisa ditunjukkan, harusnya dilepaskan untuk warga. Karena ini tanah milik negara, betul begitu Pak ya? Betul. Tapi kita tidak menyudutkan salah satu pihak, misalnya pemerintah kota. Tapi kalau mau adu analisa, harusnya seperti itu Pak ya? Iya. Silakan dilanjut Pak. Jadi supaya runtut gitu loh. Iya, supaya runtut. Jadi supaya runtut. Jadi kita harapkan sebenarnya pemerintah, sama seperti di rumah. Dikala anak kita nanyakan, mana surat kawinmu? Ya kan? Jangan-jangan bapak ibu hanya kumpul kebo. Ya karena kalau memang ada di lemari tinggal tunjukin aja dulu nak. Bapak mama kawin wisata misalnya di mana ini surat nikahnya. Sejauh ini sudah pernah ada permintaan seperti ini belum Pak? Kita berupaya untuk audiensi dengan pemerintah kota Surabaya, selalu mengatakan bahwa ini aset negara, sudah masuk ke sistem administrasi di Simbada. Padahal Simbada bukan alas hak. Kan bisa jadi misalnya rumah kakek bapak saya daftarkan di tanah saya, kalau tidak bisa membuktikan bahwa dibeli dengan cara apa, akte jual belinya tidak ada, berarti kan hapus demi hukum. Iya, hapus demi hukum. Batal demi hukum ya. Batal demi hukum. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita warga masyarakat, wali kota Surabaya yang sekarang sebenarnya jangan takut untuk mengambil keputusan, karena ini adalah secara undang-undang pokok agraria tidak melanggar sama sekali, karena jelas Kampung Londo jelas bukan Kampung Jawa loh, itu bukan Kampung Kota Surabaya, bukan Kampung Gumenta loh itu. Kampung Londo. Saksi asli tadi kita masih ketemu tante yang zaman tahun 40-an masih ada udah mulai sini gadis pada masalah itu. Jadi jelas riwayat kampung ini sangat berbeda dengan surat ijo yang lain. Sebab surat ijo yang lain Bapak bisa nanti secara bertahap tiap kampung ini ceritanya sendiri-sendiri. Itu kita harapkan seperti itu. Saya tertarik dengan Bu Indriana ya, betul ya. Tadi khususnya sekaligus closing statement Bu Indriana. Tadi dijelaskan juga program dari Pak Jokowi ada reforma agraria, betul ya Pak ya. Jadi memudahkan masyarakat untuk memiliki sertifikat ya. Tapi kenyataannya kita seperti diskriminasi di tempat ini ya. Silakan sampaikan harapannya sekali lagi, terutama dengan keberatannya Ibu Indriana, silakan. Sekaligus closing statement untuk menutup acara ini, silakan Bu. Saya sebagai pemegang surat hijau mewakili warga semua penilai yang memiliki surat hijau, mohon kepada pemerintah kota cobalah ikhlaskan untuk memberi suatu tanda kenang-kenangan buat kita sebelum berakhirnya Ibu Wali Kota. Itu aja. Itu aja ya. Kita harapkan ada reaksi ya, terutama ya kita harapkan ada reaksi
tidak hanya sambil lalu, tapi juga memberikan jalan keluar. Ikhlaskan. Salah satu harapannya. Jadi, supaya kita tuh mau punya kenangan, waduh, kok bagus kok, maksudnya kok apa namanya, kok baik gitu loh. Iya. Ada kenangan buat kita. Iya. Jadi kita nggak akan lupa terhadap jasa-jasanya beliau. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian silakan Pak, sampaikan harapannya dan closing statement sekaligus. Begitu ya, jadi harapan saya yang ini terhadap Surat Ijo itu adalah bagaimana Pemkot ini bisa adanya turisme, bisa memberikan satu solusi yang sesuai dengan sisi atau segi hukumnya gitu, sehingga kita ini bisa merasa ada satu keadilan. Jadi tidak ada satu diskriminasi atau apa itu istilahnya rasis atau bagaimana begitu, sehingga bagi Bu Wali Kota sendiri, Bu Risma ini bisa bisa menjadi satu monumen beliau, bahwa beliau benar-benar memperhatikan warga Surabaya, tidak hanya cuman kampung-kampung di pinggir-pinggir begitu, tapi juga di tingkatan yang menengah bawah ini. Menengah bawah. Itu aja, Pak. Jadi hapus Surat Ijo, harus itu jangan bulat-bulat lagi. Hapus itu jangan bulat-bulat lagi ya. Itu suara rakyat yang ada di Embong Kartiko, Embong apalagi tadi Pak? Embong Bawono. Embong Bawono. Embong Jagat lah. Embong Jagat yang ada di Kampung Londo. Wis itu Kelurahan Peneleh ya. Iya. Kecamatan Genteng. Pak Ismo mau disampaikan closing statement, silakan. Ya. Tolong untuk Bu Risma, tolong diikhlaskan lah. Surat Ijo jadi diserahkan ke warga. Serahkan ke warga. Karena untuk Bu Risma mungkin tidak penting, tapi untuk warga itu sangat penting surat hak milik itu. Terutama untuk anak dan cucu Pak ya. Untuk anak dan cucu, tolong Bu Risma ikhlaskan lah. Allah tahu. Itu aja. Itu aja. Sangat banyak yang berharap kepada Bu Risma, dan kita harapkan juga Bu Risma memberikan responnya terhadap keluhan-keluhan yang warga yang notabene memang ada di wilayah kota Surabaya. Silakan Pak Azon untuk closing statement. Jadi melepaskan Surat Ijo, maka kita PAD Kota Surabaya akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Karena apa? Sekalipun dikatakan gratis, sesungguhnya tidak gratis. Karena apa? Surat Ijo yang pada saat ini adalah sudah ada yang dipegang oleh cucunya. Jadi sudah pada almarhum. Jadi kalaupun misalnya dilepas, maka BPHTB-nya itu akan muncul 3 kali. 3 kali? 3 kali, karena apa? Atas nama kakeknya sekali, kemudian pakde-pakdenya sekali, kemudian pembeli terakhir lagi, berarti kan level ketiga. Iya, berarti diakumulasi ya? Tidak, bertahap. Oh, bertahap ya. Kan pertama kali pasti atas nama simbahnya dulu sekali, sertifikat atas nama dia. Yang kedua, kakek. Nah, jadi kalau sisi pendapatan dari PAD yang ditakutkan duit berkurang, itu tidak masuk akal. Karena apa? Perputaran uang akan besar karena dengan adanya sertifikat, maka keluarga-keluarga yang ingin bikin rumah kos-kosan, mau bikin usaha, bisa dapatkan kredit. Jadi otomatis sebenarnya multiplier efek daripada SHM ini sangat besar untuk perekonomian kota Surabaya. Itu yang perlu dipahami. Jadi sedikit berjiwa bisnis tanpa merasa ditakuti. Karena apa? Dengan ini tanah negara. Wali kota melepaskan ini menjadi tanah negara. Tidak ada yang dirugikan karena pasti ada uang pemasukan untuk negara. Ada rumusnya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi Bu Risma tidak perlu takut hukum, takut ini. Karena apa? Kalau diserahkan ke mertua, ya berarti ada persekongkolan. Kalau dimiliki ke rakyat, ya memang negara itu hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bukan kok ada yang kaya, memang harus kaya. Nah kalau itu untuk apa ada pemerintah kalau nggak membuat kaya masyarakat? Betul. Jadi jangan takut, karena apa? Anda berarti mensejahterakan warganya, bikin kaya warganya, berarti Anda masuk surga. Wah keren, asik bos, sekali lagi. Ya, oke. Obrolan semakin menarik, tapi kita memiliki keterbatasan waktu, Pak. Warga di tempat ini. Saya sebutnya untuk secara singkatnya aja warga Kampung Londo ya, di Kelurahan Peneleh ini. Saya juga mengapresiasi kepada warga di tempat ini yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Khususnya ini adalah episode pertama kita, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Dengan Pak Ason, Pak Ismo, Bu Indriana, Pak
Rio, terima kasih. Ini adalah menjadi episode pertama kita dan kita harapkan punya efek ya. Acara ini punya efek dan memberikan solusi bagi apa yang menjadi keberatan, jadi keluhan warga di tempat ini. Ya, itu aja pemirsa. Ini adalah episode pertama muter-muter Surabaya. Kita akan muter-muter ke tempat lain juga. Kita akan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi yang ada di kota Surabaya. Tidak hanya di 1-2 titik, tidak hanya di 1-2 isu, tapi juga ada banyak mungkin problematika yang mungkin kita bisa temukan nantinya. Jangan lupa saksikan terus Surabaya TV di channel 44 UHF dan juga YouTube-nya kita. Jadi setiap kali kita syuting seperti ini, kita akan upload di YouTube-nya kita di YouTube Surabaya TV. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Muter-Muter Surabaya bersama dengan warga Kampung Londo, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng. Kasih aplausnya dulu sekali lagi. Sampai jumpa. Ya, makasih Pak. Makasih Bu.